Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sistem integumen. Dari kelompok kami beranggota 2 orang. Saya sendiri Mayang Setiawati dan rekan saya Intan Pratamasari. Sistem integumen, sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan atau manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Kulit, rambut, kuku, kelenjar. Fungsi kulit: 1. Melindungi atau proteksi. 2. Menerima rangsangan. 3. Mengatur panas atau termogulasi. 4. Mengeluarkan ekskresi. 5. Penyimpanan. 6. Penyerapan terbatas. 7. Penunjang penapasan. Di kulit terdapat epidermis, dermis, hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas 5 lapisan, yaitu yang pertama stratum basalis, kedua stratum spinosum, 3 stratum granulosum, 4 stratum lucidum, yang kelima stratum corneum. Stratum basalis, lapisan paling dalam dari epidermis, selapis sel cylindrous cuboid, terletak di atas membran basalis, selalu mengadakan mitosis, dan sel hasil mitosis didorong ke atas menjadi lapisan sel di atas. Stratum spinosum terdiri atas beberapa lapisan sel. Lapisan paling tebal, beberapa lapisan sel poligonal di bawah mikroskop terlihat memiliki tonjolan dan saling melekat satu sama lain. Gepeng sel pipih yang mengandung. Stratum granulosum terdiri atas 2-4 lapisan sel gepeng sel pipih yang mengandung. Sel mengandung granula basofilik yang merupakan cikal bakal keratin. Stratum lucidum hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti telapak tangan dan kaki. Terdiri atas 2-3 lapisan sel yang tembus cahaya dan agak eosinofilik. Selnya tidak berinti dan tidak mempunyai organel. Ikatan antara sel kurang erat. Stratum corneum, lapisan paling luar, terdiri dari puluhan lapisan sel yang mati berbentuk pipih dan tidak berinti. Sitoplasma diganti dengan keratin, selalu luluh dan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Lapisan kulit pada manusia ada lapisan dermis dan epidermis. Lapisan epidermis sendiri terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen, terdiri atas 1 stratum papilaris, 2 stratum reticularis. Di sana ada gambar yang menunjukkan bagian dermis dan epidermis. Ada praba, perasa panas, rambut perasa sakit, perasa dingin, dan rambut. Saraf, gerakan rambut, tekanan kuat, dan tekanan ringan. Sebelahnya ada gambar lagi, ada sentuhan, ada sensi head, ada sensi touch, ada free nerve endings, ada sensi cool, ada pasinis, corpuscles. Di bawahnya ada pengertian stratum papilaris, tersusun longgar, ditandai banyak papila dermis. Jumlah papila terbanyak dan lebih dalam pada daerah yang sering menerima tekanan seperti telapak kaki. Terdapat pembuluh darah kapiler dan corpus Meissner atau reseptor haba. Di bawahnya ada stratum reticularis, lebih padat, tebal, terdiri atas berkas-berkas kolagen, kasar, dan sejumlah serat-serat elastin.
membentuk jalinan padat dan tak beraturan, mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea atau lemak, kelenjar keringat, dan corpus Pacini atau reseptor tekanan. Hipodermis terletak di bawah dermis, terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan lemak melekat pada jaringan di bawahnya. Rambut, struktur keratin keras yang dihasilkan oleh folikel rambut. Folikel rambut terbentuk sewaktu fetus berumur sekitar 4 bulan. Dari folikel tumbuh lanugo atau pada bayi yang baru lahir. Lanugo dan rambut lain pada bayi akan luluh dan diganti dengan rambut kasar. Di sebelahnya ditunjukkan ada 3 lapisan pada kulit rambut, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Bagiannya ada hair shaft, ada hair root, ada sebaceous gland, rector pili, sweat gland, matrix, hair follicle, hair papilla, nerve, artery, vein, adipose tissue. Kuku berasal dari epidermis yang membentuk lapisan keratin keras terdapat pada ujung-ujung jari tangan dan kaki. Kuku dapat tumbuh karena terdapat lapisan germinal pada akar kuku. Umumnya berwarna merah muda karena pembuluh darah yang berada di bawahnya. Di sebelahnya ada gambar yang menjelaskan bagian kuku. 1. Ada dorsal view, dapat lateral nail folds, lunula, cuticle, proximal, distal edge. 2. Cross section, terdapat lateral nail groove, lateral nail fold, epidermis, distal phalanx. 3. Ada sagittal view, terdapat hyponychium, nail plate, nail bed, cuticle, epidermis, collagen fibers, nail matrix, dan distal phalanx. Kelenjar keringat menghasilkan keringat, terdiri dari air, garam-garam urea, sedikit asam amino, asam lemak, dan amoniak. Berfungsi dalam ekskresi dan keseimbangan tubuh. Kelenjar keringat di daerah ketiak dan selangkangan bersifat apokrin, sehingga keringat bersifat lebih kental dan kadang-kadang berbau. Di sebelahnya ada gambar, bagian-bagiannya ada pore, sweat secreting cells, dan sweat gland. Selanjutnya ada kelenjar sebasea. Seluruh tubuh yang berambut dan bermuara ke folikel rambut. Mensekresi substansi berminyak atau sebum. Melembabkan dan membuat kedap air rambut dan permukaan rambut. Bisa dilihat sendiri, di atasnya ada gambar dan menjelaskan bagiannya. Selanjutnya ada warna kulit. Jika pigmen melanin berwarna coklat, derajat oksigenasi dan keadaan pembuluh darah berwarna merah, pigmen karoten berwarna kekuningan. Perbedaan warna kulit tidak ditentukan oleh jumlah melanosit, melainkan disebabkan oleh jumlah granul-granul melanin dalam keratinosit. Warna rambut disebabkan oleh adanya pigmen melanin yang dibentuk oleh melanosit di bulbus pili. Perbedaan warna rambut disebabkan oleh jumlah melanin dan perbedaan jenis melanin. 1. Eumelanin atau coklat kehitaman. 2. Peumelanin atau merah hingga kuning. Selanjutnya uban disebabkan oleh 1. Melanosom pada bulbus kehilangan kemampuan mensintesis tirosinase atau enzim untuk mensintesis melanin. 2. Batang bulbus rambut mengandung lebih banyak vakuola udara sampai granula melanin tersebar. Selebihnya dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan sekian, terima kasih.